Diomande and Diomande is through. Is he going to make it a hat trick? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Football Legend, ruang bagi kita untuk mengapresiasi perjalanan para maestro lapangan hijau. Dunia sepak bola di tahun 2026 ini tengah tertuju pada satu nama yang seolah muncul sebagai jawaban atas pencarian talenta jenius. Bayangkan jika setahun lalu saya katakan ada pemuda seharga 1,5 juta euro yang akan menjadi rebutan raksasa Eropa dengan nilai 100 juta euro, mungkin kita semua akan ragu. Namun kenyataannya ia ada di sini. Namanya Yan Diomande, pemuda asal Pantai Gading yang kini mengubah setiap pertandingan di Bundesliga menjadi sebuah pertunjukan seni. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam perjalanan hidupnya, dari debu jalanan di Yopougon hingga menjadi aset paling berharga di RB Leipzig. Pastikan kalian menyimak hingga akhir, karena data yang kami sajikan adalah statistik paling presisi per Mei 2026. Akar keluarga dan disiplin. Lahir pada 1 Februari 2007 di Yopougon, Abidjan, Yan tumbuh dalam keluarga yang menempatkan rasa hormat dan kerja keras di atas segalanya. Sosok di balik ketenangan mentalnya adalah sang ayah, Abdoulaye Diomande. Beliau bukan sekadar ayah, tapi pelatih pertama yang memberikan bola plastik saat Yan baru berusia 3 tahun. Di bawah terik matahari Pantai Gading, Yan dilatih setiap sore setelah pulang sekolah. Bukan sekadar menendang, Yan diajarkan bagaimana mencintai bola dan mengontrolnya dengan kelembutan. Kedisiplinan inilah yang membentuk Yan menjadi pribadi yang rendah hati, meski kini dunia mulai memujanya. Abdoulaye selalu berpesan bahwa bakat sehebat apapun akan hancur tanpa kerendahan hati. Di jalanan berdebu Yopougon itu bukan cuma otot yang dilatih, tapi karakter seorang pemenang. Yang tidak pernah diizinkan melewatkan sesi latihan, karena bagi sang ayah, sepak bola adalah kendaraan untuk mengangkat harkat martabat keluarga dari kemiskinan. Eropa dan transfer jenius. Perjalanan Yan menuju Eropa bukanlah jalan pintas yang mudah. Ia memulai segalanya dari akademi lokal di Abidjan sebelum akhirnya melangkah ke Spanyol untuk bergabung dengan CD Leganes. Di sana, Yan belajar tentang etika sepak bola Eropa, tentang taktik dan disiplin posisi, tanpa sedikit pun menghilangkan kemurnian bakat gocekan jalanan Afrika yang ia miliki. Titik balik sesungguhnya terjadi pada Juli 2025. RB Leipzig dengan ketajaman pemandu bakat mereka menebus Yan hanya dengan nilai 1,5 juta euro. Sebuah langkah yang kini dianggap sebagai salah satu investasi paling cerdas dalam sejarah Bundesliga. Leipzig tidak hanya membeli pemain, mereka membeli masa depan. Banyak klub besar lain yang awalnya memandang sebelah mata, menganggap Yan hanyalah pemain sayap mentah dari kasta kedua Spanyol. Namun Leipzig melihat apa yang tidak dilihat orang lain, sebuah permata yang hanya butuh sedikit polesan untuk bersinar di panggung dunia. Sekarang hanya dalam waktu 1 tahun, nilai pasarnya meroket hampir 70 kali lipat, membuat para raksasa Eropa lainnya hanya bisa menyesal karena telah melewatkan kesempatan emas tersebut. Bedah data dan statistik. Mari kita bicara angka, karena di level profesional, angka adalah bukti nyata dari dedikasi. Per Mei 2026, Yan Diomande telah mencatatkan 2.480 menit bermain yang luar biasa di semua kompetisi. Di Bundesliga sendiri, ia mengemas 12 gol dan 7 assist dalam 31 laga. Namun yang lebih memukau adalah efisiensinya. Ia mencatatkan 2,6 umpan kunci per pertandingan, membuktikan visinya yang matang.
Dengan 81 dribble sukses, ia menjadi pemain paling sulit dihentikan kedua di seluruh Jerman. Dan dengan kecepatan maksimal 36,3 km per jam, Jan adalah mimpi buruk bagi setiap lini pertahanan yang mencoba bermain tinggi. Analisis taktik sang ambidextrous. Apa yang membuat Jan Diomande begitu istimewa? Jawabannya terletak pada kemampuan ambidextrous atau kefasihan menggunakan kedua kaki yang hampir sempurna. Meski kaki dominannya adalah kanan, Jan tidak ragu melepaskan crossing akurat atau penyelesaian dingin menggunakan kaki kirinya. Sebuah atribut langka yang membuatnya sulit ditebak oleh bek manapun. Dikombinasikan dengan akselerasi eksplosif dan IQ posisi yang tinggi, Jan bukan sekedar pemain sayap yang menunggu bola. Ia adalah penjelajah ruang yang cerdas. Ia tahu kapan harus melebar dan kapan harus menusuk ke kotak pertahanan. Ia bermain dengan visi yang luas, selalu selangkah lebih depan dari antisipasi lawan. Banyak analis mulai membandingkan gaya larinya yang elegan dengan Thierry Henry, namun memiliki ketajaman fisik yang mengingatkan kita pada Didier Drogba. Tak heran jika kehadirannya di RB Leipzig dianggap sebagai berkah taktik. Seperti yang sering terlihat di lapangan, Anda tidak perlu mengajarinya cara melewati lawan. Anda hanya perlu memberinya ruang untuk menari dan membiarkan instingnya bekerja. Timnas dan mimpi Piala Dunia 2026. Kesetiaannya pada tanah kelahiran tidak pernah luntur, meski panggung Eropa terus mengeluh-elukan namanya. Sejak melakukan debut emosionalnya di akhir tahun 2025, yang telah mengantongi 9 caps dan mencetak 3 gol yang sangat krusial bagi Timnas Pantai Gading. Setiap kali ia mencium lambang The Elephants di dadanya, terpancar rasa bangga seorang anak yang tak pernah lupa dari mana ia berasal. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, harapan satu bangsa kini diletakkan dengan penuh rasa hormat di pundak mudanya. Publik sepak bola dunia kini tengah menantikan lahirnya salah satu kemitraan paling mematikan di turnamen tersebut. Duet maut antara Jan Diomande dan Simon Adingra. Ini bukan sekedar tentang kecepatan, melainkan tentang perpaduan dua generasi emas Pantai Gading yang diprediksi akan menjadi teror nyata bagi pertahanan manapun di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di turnamen ini, Jan tidak hanya akan bermain untuk kemenangan, tapi untuk membuktikan bahwa doa ayahnya di jalanan Abidjan telah mengantarkannya ke puncak tertinggi dunia sepak bola. Rumor transfer. Kini, nama Jan Diomande menghiasi halaman utama media olahraga dunia. Liverpool melihatnya sebagai penerus estafet Mo Salah, sementara PSG dan Manchester City mulai menyiapkan proposal fantastis. RB Leipzig telah memasang pagar tinggi, 100 juta euro atau tidak sama sekali. Di usia 19 tahun, Jan telah membuktikan bahwa kemiskinan di Abidjan bukanlah penghalang, melainkan bahan bakar untuk mencapai puncak dunia. Pertanyaannya, menurut teman-teman di Football Legend, manakah pelabuhan yang paling tepat untuk bakat sebesar Jan Diomande? Apakah ia harus tetap di Jerman untuk mematangkan diri, atau sudah saatnya ia mengguncang Premier League? Tuliskan analisis santun kalian di kolom komentar. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten sepak bola berkualitas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.